baik-baik saja dan saya tidak melihat ada perubahan sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran. Komunikasi dulu nggak sama Pak Surya Paloh sebelum Pak Surya Paloh ketemu sama Pak Jokowi? Ya selalu komunikasi dan tidak ada tidak ada pergeseran posisi sama sekali nggak ada, dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahasanya soal Kalau itu tanyakan masalah. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Ajakan ke Nasdem apa, Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih, Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai. Nah, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu. Kalau sudah aman-aman, yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu. Maka ya kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PD Perjuangan saat ini bersama P3 Perindo Hanura adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada, betul-betul sebuah peralatan yang sangat super modern. Dikenalkan. Ya, nama saya Neneng. Namanya Bu? Neneng. Bu Neneng. Neneng dari mana, Bu? Dari Teater Maruga, Pak. Dari? Teater Maruga. Dari teater. Langsung, Bu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima. Keadilan bagi seluruh Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. I love you, Bapak. I love you. I love you. Ya, I love you. Udah, ini saya beri hadiah sepeda satu-satu. Senang banget sampai ngeblank, sekarang juga ngeblank kayak mimpi. Bahagia, senang. Ya
aja, nggak nyangka banget bisa ketemu sama Pak Presiden. Baru pertama kali ketemu. Terima kasih aja atas bantuannya, bisa ketemu Pak Presiden gitu aja sih. Bingung. Udah gembira banget rasanya, Maria dapat bantuan, dapat diperhatiin sama pemerintah. Nggak nyangka sama sekali saya. Alhamdulillah kita bisa ketemu berhadapan muka. Alhamdulillah. Sambal pencok geledek. Pencok geledek. Ini bagus. Dan mereknya, saya tanya tadi, ini apa ini? Mereknya Weinstein. Weinstein. Wah, mereknya kan keren banget, Weinstein. Sambal mereknya Weinstein. Saya tanya, apa itu Bu Weinstein itu? Oh, ini Wawan sama Agustin, Pak. Bagus. Ini bagus. Weinstein, Wawan suaminya dan istrinya namanya Agustin. Digabung jadi Weinstein. Sangat bahagia, senang, dan saya salah satu nasabah dari PNM Mekar juga mendapatkan undangan ke sini, dan ini juga menjadi salah satu penghargaan buat kita, dan apalagi tadi Pak Presiden menyebutkan ya nama brand saya itu menjadi ambasador secara tidak langsung, dan ini juga bisa menaikkan untuk produk saya, dan saya juga ada IG-nya Pencok Geledek, jadi untuk story penjualan kita ada di situ juga. Jualan esmi jelly sama cemilan snack. Iya, tadi dia lihat, bahkan beli masing-masing 10. Oh, seneng banget, ya Allah, mudah-mudahan produk saya makin dikenal sama semua masyarakat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari PDIP sendiri bagaimana? Apakah sudah ada hubungan oleh Pak Jokowi atau seperti apa? Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat tokoh-tokoh pro-demokrasi, maka Pak Jokowi ini kan sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan, itu kan sebenarnya justru bahwa apa yang terjadi selama ini itu tidak benar, sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu. Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama. Bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar. Ya sebenarnya ini pemilu belum selesai, ya masih proses dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam dirty votes, kualitas demokrasi kita itu turun ke titik nadir. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena ini menyangkut masalah masa depan kita. Bagaimana proses demokrasi yang dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa. Ya, Prof. Mahfud kan berbicara sesuai dengan kompetensi beliau, dan juga secara empiris memang itu terjadi di banyak negara. Terjadi juga di dalam pelaksanaan pilkada. Maka tim khusus ini akan terus bekerja dengan leading sektor tim hukum, dan di situ nanti akan banyak hal mengejutkan yang nanti akan disampaikan di dalam proses-proses selanjutnya. Ya, ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai. Nah, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu. Kalau sudah aman-aman, yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu? Maka ya kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PD Perjuangan saat ini
bersama P3 Perindo Hanura adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah kemenangan besar itu sahamnya bukan cuma karena kita punya kawan yang hebat, tapi kita juga punya lawan yang hebat. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan merespons pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Menurut Budiman, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebuah kemenangan besar itu sahamnya bukan cuma karena kita punya kawan yang hebat, tapi kita juga punya lawan yang hebat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada dua kawan yang hebat, tokoh kita yang hebat namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu menyumbang kemenangan tebal. Terus bagaimana menjelaskan kemenangan yang ada diraih di Jawa Tengah dan Bali? Itu karena kita punya lawan yang hebat. Maksudnya lawan yang hebat, begini, orang hebat itu benarnya berdampak besar, salahnya pun berdampak besar. Kita punya lawan yang hebat yang punya kesalahan berdampak besar, sehingga kita meraih kemenangan di basis lawan-lawan yang hebat itu. Karena kesalahannya berdampak besar, karena memang orang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Anies Muhaimin berharap Nasdem tidak hengkang dari koalisi perubahan setelah Surya Paloh bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Timnas Amin juga turut mendorong agar Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan oleh Eksekutif Co-Kapten Timnas Amin Sudirman Said pada Selasa 20 Februari. Sudirman mengatakan bahwa komunikasi itu perlu dilakukan demi menyambung silaturahmi yang telah terjadi sejak lama. Menurutnya perlu lebih banyak diskusi dan pembahasan untuk menyelamatkan demokrasi. Diskusi tersebut perlu dilakukan mulai dari level atas dalam partai politik hingga turun ke bawah. Maka dari itu Sudirman Said berharap semua pimpinan partai politik bisa bertemu termasuk Megawati, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Sementara itu ia memastikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tetap berada di jalan perubahan. Pertemuan antara Presiden dan Paloh tidak membahas mengenai langkah politik Partai Nasdem di pemerintahan berikutnya. Sudirman yakin Surya Paloh tetap setia di koalisi perubahan. Sudirman menegaskan sikap itu akan diputuskan setelah KPU Republik Indonesia mengumumkan pemenangan Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik-baik saja, dan saya tidak melihat ada perubahan sikap
sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran. Komunikasi dulu nggak sama Pak Surya Paloh sebelum Pak Surya Paloh ketemu sama Pak Jokowi? Ya selalu komunikasi dan tidak ada pergeseran posisi sama sekali nggak ada, dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahasanya soal Kalau itu tanyakan langsung. Pak Surya Paloh semalam Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan Bapak kepada Pak Surya Paloh apa? Yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai. Nah, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu. Kalau sudah aman-aman, yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu. Maka ya kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PD Perjuangan saat ini bersama P3 Perindo Hanura adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada, betul-betul sebuah peralatan yang sangat super modern. Dikenalkan. Ya, nama saya Neneng. Namanya Bu? Neneng. Bu Neneng. Neneng dari mana Bu? Dari Teater Maruga Pak. Dari? Teater Maruga. Dari teater. Langsung Bu, Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima. Keadilan bagi seluruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. I love you, Bapak. I love you. I love you. Ya, I love you. Udah, ini saya beri hadiah sepeda satu-satu. Senang banget sampai ngeblank, sekarang juga ngeblank, kayak mimpi. Bahagia, senang. Iya, nggak nyangka banget bisa ketemu sama Pak Presiden. Baru pertama kali ketemu.
terima kasih aja atas bantuannya, bisa ketemu Pak Presiden gitu aja sih. Bingung. Udah gembira banget rasanya, Maria dapat bantuan, dapat diperhatiin sama pemerintah. Nggak nyangka sama sekali saya. Alhamdulillah kita bisa ketemu berhadapan muka. Alhamdulillah. Sambal pencok geledek. Pencok geledek. Ini bagus. Dan mereknya, saya tanya tadi, ini apa ini? Mereknya Weinstein. Weinstein. Wah, mereknya kan keren banget, Weinstein. Sambal mereknya Weinstein. Saya tanya, apa itu Bu Weinstein itu? Oh, ini Wawan sama Agustin, Pak. Bagus. Ini bagus. Weinstein, Wawan suaminya dan istrinya namanya Agustin. Digabung jadi Weinstein. Sangat bahagia, senang, dan saya salah satu nasabah dari PNM Mekar juga mendapatkan undangan ke sini, dan ini juga menjadi salah satu penghargaan buat kita, dan apalagi tadi Pak Presiden menyebutkan ya nama brand saya itu menjadi ambasador secara tidak langsung, dan ini juga bisa menaikkan untuk produk saya, dan saya juga ada IG-nya Pencok Geledek, jadi untuk story penjualan kita ada di situ juga. Jualan esmi jelly sama cemilan snack. Iya, tadi dia lihat, bahkan beli masing-masing 10. Oh, seneng banget, ya Allah, mudah-mudahan produk saya makin dikenal sama semua masyarakat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari PDIP sendiri bagaimana? Apakah sudah ada dihubungi oleh Pak Jokowi atau seperti apa? Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat tokoh-tokoh pro-demokrasi, maka Pak Jokowi ini kan sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan, itu kan sebenarnya justru bahwa apa yang terjadi selama ini itu tidak benar, sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu. Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama, bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar. Ya sebenarnya ini pemilu belum selesai, ya masih proses dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam dirty votes, kualitas demokrasi kita itu turun ke titik nadir. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena ini menyangkut masalah masa depan kita. Bagaimana proses demokrasi yang dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa. Ya, Prof. Mahfud kan berbicara sesuai dengan kompetensi beliau, dan juga secara empiris memang itu terjadi di banyak negara. Terjadi juga di dalam pelaksanaan pilkada. Maka tim khusus ini akan terus bekerja dengan leading sektor tim hukum, dan di situ nanti akan banyak hal mengejutkan yang nanti akan disampaikan di dalam proses-proses selanjutnya. Ya, ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai. Nah, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu. Kalau sudah aman-aman, yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu? Maka ya kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PD Perjuangan saat ini bersama P3 Perindo Hanura adalah
mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah kemenangan besar, itu sahamnya bukan cuma karena kita punya kawan yang hebat, tapi kita juga punya lawan yang hebat. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan merespons pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Menurut Budiman, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul lawan politiknya usai pemilu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebuah kemenangan besar, itu sahamnya bukan cuma karena kita punya kawan yang hebat, tapi kita juga punya lawan yang hebat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada dua kawan yang hebat, tokoh kita yang hebat namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu menyumbang kemenangan tebal. Terus bagaimana menjelaskan kemenangan yang ada diraih di Jawa Tengah dan Bali? Itu karena kita punya lawan yang hebat. Maksudnya lawan yang hebat, begini, orang hebat itu benarnya berdampak besar, salahnya pun berdampak besar. Kita punya lawan yang hebat yang punya kesalahan berdampak besar, sehingga kita meraih kemenangan di basis lawan-lawan yang hebat itu. Karena kesalahannya berdampak besar, karena memang orang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Anies Muhaimin berharap Nasdem tidak hengkang dari koalisi perubahan setelah Surya Paloh bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Timnas Amin juga turut mendorong agar Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan oleh Eksekutif Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said pada Selasa 20 Februari. Sudirman mengatakan bahwa komunikasi itu perlu dilakukan demi menyambung silaturahmi yang telah terjadi sejak lama. Menurutnya perlu lebih banyak diskusi dan pembahasan untuk menyelamatkan demokrasi. Diskusi tersebut perlu dilakukan mulai dari level atas dalam partai politik hingga turun ke bawah. Maka dari itu Sudirman Said berharap semua pimpinan partai politik bisa bertemu termasuk Megawati, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Sementara itu ia memastikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tetap berada di jalan perubahan. Pertemuan antara Presiden dan Paloh tidak membahas mengenai langkah politik Partai Nasdem di pemerintahan berikutnya. Sudirman yakin Surya Paloh tetap setia di koalisi perubahan. Sudirman menegaskan sikap itu akan diputuskan setelah KPU Republik Indonesia mengumumkan pemenangan Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik-baik saja, dan saya tidak melihat ada perubahan sikap
sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran. Komunikasi dulu nggak sama Pak Surya Paloh sebelum Pak Surya Paloh ketemu sama Pak Jokowi? Ya selalu komunikasi dan tidak ada pergeseran posisi sama sekali nggak ada, dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahasanya soal kalau itu tanya anak saya. Ya, pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu.